Sampai atas semuanya tulisannya ya. Biasa di belakang ada. Sombong amat. Sampai kalau bilang gitu. ditaruh kantong aja tuh atasnya masih kelihatan gitu. Allah, ampunilah dosa-dosa temanku ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya Ria ya Allah. Untung ke... Lama banget nih anak ekonomi. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ranomansyah. Hari ini kita lagi ada di Bali dan kita akan kembali ke Jakarta menggunakan Garuda Indonesia di bisnis kelas. Itu aku ya. Tapi kalau Mas Bolang nanti dia bakal di ekonomi kelas. Dan hari ini kita mau bandingin gimana keseruan naik Garuda Indonesia bisnis kelas sombong sultan dan gimana sengsaranya saya naik ekonomi enggak juga kok. Nah. Ya pokoknya kita bakal bandingin flag sultan sama flag Raka Jelata. Sombong. Canda guys, canda. Oke teman-teman, kita udah sampai di dalam area check-innya bandara apa namanya, Ngurah Rai International Airport. Gusti Ngurah Rai. Lu cerewet banget nih kelas ekonomi. Bang. Ya harus bener dong Bang. penyebutan. Bang, lu di sebelah sana bang. Orang pakai bubur merah putih untuk membuat nama. Itu yang punya check-in area sendiri. Nggak pengen antri bang. Aku jadi pengen banting nih kameranya guys. Boleh nggak guys? Aku banting kamera nih guys. Premium check-in ke arah kiri. Kan gue platinum juga bisa. Check-in kontak ke arah platinum. Arah kiri juga sama. Siang Mbak. Ada berapa orang? Satu orang aja. Ada bagasi Bapak? Ada. Check-in nggak bang? Duduknya di 8K di jendela Pak. Iya. Sebelahnya ada orang nggak itu Mbak? Untuk sementara masih kosong. Masih kosong ya? Oh ya udah, itu 8K aja. Pasnya. Nanti kita boardingnya digit 1C 1525 untuk boarding time. Membernya sudah masuk platinum, label bagasi, satu pieces di belakang boarding pass Pak ya. Ya, terima Bisa kasih. ditunggu di lounge Garuda dulu di Oh lantai iya, 2. makasih. Terima kasih Bang. Buang ya. Jangan Mbak. Buang ya. Nah, teman-teman, untuk penumpang bisnis kelas itu punya ruangan check-in sendiri yaitu di sini tuh. Dan baru tahu loh boarding pass-nya ada gini sekarang, dikasih cover gini kan. Tuh. Kayaknya kalau yang ekonomi pakai kertas doang ya, yang kertas apa? Lepek-lepek gitu loh. Ini karton loh. Tuh, dapat kode promo belakangnya. Sombong. Jadi orang tuh nggak boleh sombong-sombong. Ya udah Bang, check-in sana, check-in. Nah, kalau tadi si Sultan check-innya di sana, ini buat Raya Jelata di sini teman-teman. Kurang ajar. Emang muter-muter gini Bang ya kalau ekonomi Bang ya. Ini untung nggak ada antrian nih. Wanjing. Nggak ada antrian. Terima kasih. Siang Mas. Sip, terima kasih. Bang, ibu hamil Bang, lapor. Cara termurah mencoba pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis adalah membeli tiket Garuda kelas ekonomi, kemudian upgrade menggunakan miles. Selain itu, kamu bisa menggunakan metode bid upgrade dengan cara menawarkan sejumlah uang. Kalau ada kursi yang kosong di bisnis kelas dan tawaran kamu paling tinggi, kemungkinan bisa di-upgrade loh. Jangan lupa beli tiketnya di aplikasi tiket.com karena ada jaminan harga termurah. Udah gitu, harga gledek nyamber lagi nih di online tiket week. Buat tiket pesawat domestik dan internasional, diskonnya hingga 50% plus 20%. Buat terbang di dalam negeri, tambahin kode promo OTWWIRA buat dapetin diskon 4% hingga Rp125.000 dengan minimal transaksi 1,7 juta rupiah. Buat terbang ke luar negeri, gunakan kode promo OTWWIRA-INT buat diskon 5% hingga Rp350.000 dengan minimal transaksi 5 juta rupiah. Cara menggunakan kode promonya, kamu bisa masukkan di halaman saat akan melakukan pembayarannya. Periode promonya mulai 1 Maret 2023. Jangan lupa pantengin aplikasi tiket.com mulai jam 5 sore buat dapetin harga gledek di online Ticket Week.
Ini ada Sobat Jompo teman-teman. Nah. Halo Sobat Jompo. Nah teman-teman, kita udah masuk di gate-nya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai. Ya udah Bang, yang penting liatin tiketnya dong. Mana tiketmu? Oh, ternyata sama tiketnya ya. Cuma beda ini ada covernya. Kalau dulu kan kertas biasa ya. Cuk. Nah gitu loh teman. Dan sekarang aku mau masuk ke lounge dan Mas Bolang juga mau ke lounge. Gue cari warkop di sini. Lounge-nya apa Bang? Cari warkop Bang? Ada lah, cari warkop di sini. Iya udah, yuk kita masuk ya. Nggak belanja oleh-oleh Bang? Nanti. Buat emak di rumah. Iya dong. Aku mau cari pialegong. Rasa coklat. Ini warung kopi Bang? Nggak cocok kayaknya kelas ekonomi di sini. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Ada kopi saset nggak sih di sini? Nah teman-teman, ini aku lagi jalan menuju ke ruang tunggunya Garuda Indonesia, ada di gate 1C tadi aku teman-teman. Nah teman-teman, aku sudah ada di ruang tunggunya kelas ekonomi Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan ini kok seperti lagi antri rumah sakit ya teman-teman. Bangkunya ini persis banget ya ruang tunggu rumah sakit ya. Enggak. Di sana lebih terang, yuk ke sana yuk. Nah teman-teman, ini aku lagi ada di ruang tunggu ekonomi kelas. Ini tuh membaur semua maskapai di sini ruang tunggunya. Ya walaupun bangkunya keras, tapi ya mau nggak mau ya. Terus di sini tuh enaknya kacanya luas, kaca-kacanya luas. Terus banyak warung-warung juga. Nanti kalau bosen di sini, kita bisa jajan-jajan di sana. Bisa beli baju juga di situ, ada toko baju, ada Mixway. Ya beginilah. Sambil nunggu-nunggu, lihat-lihat orang lewat, gitu di sini tuh kayak ada fashion show gitu loh. Jadi penumpang tiap turun dari pesawat itu jalan di lorong di depan kita. Nah dia mau ke lounge itu guys. Jadi ada sampai ketemu di Jakarta. Kurang ajar Sultan. Ya wes, aku mau ke ruang tunggu yang ada di sana aja. Yang lebih apa? Lebih terang. Di sini agak suram sih, no. Gelap kan, no? Nah teman-teman, sekarang aku ada di Garuda Executive Lounge Terminal Denpasar, dan di sini khusus penumpang bisnis kelas, first class, dan Garuda member platinum atau Sky Priority gitu. Dan di sini banyak buffet, makanannya bebas free flow dari nasi jinggo, ada rujak serut, ada bakso, dan tadi ada chefnya juga tuh, bisa pesan bakso sama pasta tadi. Ini aku pesan bakso tadi. Ada mesin kopi juga, terus ada toilet, ada musola, dan ada shower room. Kalau mau mandi bisa teman-teman. Dari sini juga sofanya lumayan enak nih di sofa, dan ada beberapa kursi emang. Dan ada beberapa kursi, dan emang ukuran sih nggak luas tapi sangat cozy tempatnya dan homey gitu loh. Dan ini aku beruntung lagi nggak banyak orang, jadinya bisa lebih enjoy gitu. Seru sih. Kayaknya coba kita lihat yang di ekonomi ngapain. Nah, buat teman-teman yang naik ekonomi kelas itu, selain di ruang tunggu yang di sana tadi, teman-teman bisa nunggu juga di beberapa warung kopi yang ada di sini. Kita bisa sambil kerja, bisa sambil ngopi, bisa lihat itu runway orang-orang pada catwalk di sana. Ada jalan-jalan keliling. Ini aku pesan flat white-nya Revolver. Ini konon katanya yang paling terkenal dari cafe yang ada di Canggu ini, teman-teman. Nah, ini aku lagi ada di musolanya, teman-teman, di depan gate 1. Ini ada ruang wudhunya di situ, terus di dalam juga musolanya bersih. Ada sekat buat wanita, dan di sini buat pria. Dan di sini ada tempat duduk juga buat buka sepatu. Bersih, bagus, dan tenang. Dan di sini ada musola wanita dan pria, terus toiletnya ada di situ. Nah, itu ada toilet pria dan wanita juga. Sekarang kita ke 1C. Ini terminal gate 1.
Ada 1B dan ada 1C. Kita menuju kelas 1C yang paling ujung, teman-teman. Si babi baru keluar ini. Udah makan, udah mandi, udah bobo. Sombong. Ini ruang tunggu dekat gate 1 sekarang kayak udah direnov ya, jadi lebih bagus nih. Tuh. Ada cafe baru tuh, Old Town sebelah sana. Nah, ini pesawat kita, teman-teman. Bang, jajan apa tadi bang? Misue bang ya? Oh ya cendol. Bang. Sombong amat. Ini dia kayak depan, belakang, sampai atas semuanya tulisannya ya. Biasa di belakang ada. Sombong amat. Sampai kalau bilang gitu. ditaruh kantong aja tuh atasnya masih kelihatan gitu. Allah, ampunilah dosa-dosa temanku ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya Ria ya Allah. Dia Ria sekali ya Allah. Bang, antri bang, cepetan, nggak dapat bagasi loh. Cepetan. Urutan masuk pesawat setelah ibu hamil dan bayi tentunya adalah first class, kemudian business class, baru terakhir rakyat jelata. Kelas ekonomi maksudnya. Karena di pesawat kali ini tidak ada first class, jadi aku masuk duluan deh, ninggalin si Bang Bolang di belakang antrian. Yang pertama masuk pesawat. Di Airbus A330-300 Garuda kali ini, aku duduk di seat 8K. Kabin bisnis kelas Garuda Indonesia Airbus A330-300 ini ada total 36 kursi, 24 kursi di kabin bagian depan, dan 12 kursi di bagian kabin belakang yang lebih kecil. Sesaat setelah duduk, penumpang kelas bisnis akan dihampiri dan disapa satu persatu oleh pramugari. Kita dipanggil dengan panggilan bapak atau ibu plus nama depan, dan ditawari welcome drink. Kalau dulu sih ada beberapa pilihan jus. Kalau saat ini masih dikasih air mineral kemasan aja nih seperti saat pandemi. Oh iya, by the way, untuk harga kelas bisnis rute Bali Jakarta ini, kalau kamu beli sekitar 8 jutaan rupiah. Untuk kelas ekonomi di sekitar 1,8 juta rupiah. Wah, lumayan beda jauh banget sih ya. Kalau mau nukar miles Garuda untuk flight kelas bisnis, itu butuh 27.500 miles. Untuk kelas ekonomi di 16.800 miles. Kali ini aku beli tiket kelas ekonomi, lalu upgrade ke kelas bisnis dengan hanya 8.500 miles. Kalau menurut aku sih, ini yang paling value for money ya. Kalau di Garuda itu, antriannya rapi ya teman-teman. Ini kan aku row 39, jadi belum boleh naik. Jadi setelah di nomor 41 sampai 49, nomor belakang dulu naik. Nanti setelah selesai, baru row-row depannya. Tadi Mas Wira udah masuk duluan. Karena dia bisnis class dan sky priority itu ada jalur khusus. Dan gue rakyat jelata ya harus ngantri dulu. Ini seat gue teman-teman ada di sini. 39A aku di jendela. Nah konfigurasinya itu adalah 242. Dan bisa lihat sayap, wih, keren banget, asik. Lumayan nyaman sih kalau Garuda ya. Oke, mari kita coba lihat yang ada di sini ada apa aja. Ini ada headset. Terus ada lagi Garuda Shop in Flight. Ini bisa belanja di sini teman-teman. Belanja di sini. Ini safety instruction cup. Sini ada entertainment. Tapi entertainment ini tuh agak-agak lemot biasanya. Jadul. Dan konfigurasi seat dari Airbus 330 Garuda Indonesia ini di kelas ekonomi itu ada 215 kursi teman-teman dengan konfigurasinya 242.
Sepertinya lebih nyaman ya daripada konfigurasi 333 kalau untuk penerbangan jarak jauh. Turkish Airlines, Vietnam Airlines, dan Oman. Simpan kembali layar video. Semua pintu Sudah darurat dilengkapi mulai dengan alat flashback, pelunjuk yang teman-teman. akan mengembung untuk evakuasi di darat. Kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan dengan menarik tali. Karena kursi bisnis kelas ada di depan, kita bakal bisa melihat engine pesawat dengan jelas. Kalau kelas ekonomi kayaknya nggak bisa dapat view ini sih. Paling kehalingan sayap atau kalau paling belakang ya dapat view buntutnya aja. Dan begitu tanda sabuk pengaman dimatikan, saya langsung dapat ini teman-teman, meal yang sudah saya pesan sebelumnya. Jadi sebenarnya saya itu penasaran dengan menu vegetarian yang ada di Garuda Indonesia ini, makanya saya pesan menu vegetarian. Dan ini saya dapat nasi kuning, terus dengan brokoli rebus atau kukus ya dengan wortel, dan yang di sebelah itu kol dan isinya juga sayuran sih, dibuat apa ya kayak semacam lumpia basah sayuran gitu teman-teman. Dan itu dikasih sausnya itu manis asam pedes gitu, jadi lumayan enak lah ini. Nah sebenarnya sih kalau boleh milih dan ada Indomie rebus, saya lebih milih itu teman-teman. Dan enaknya makanan ini disajikan dalam keadaan hangat teman-teman, jadi masih lumayan masuk ke mulut lah ya. Dan buat teman-teman vegetarian, kalian gak usah khawatir karena kita bisa memesan menu special request seperti yang aku makan ini. Dan selain itu aku juga dapat additional minuman seperti ini teman-teman, dapat teh pucuk yang less sugar. Selain menu utama, saya juga dapat dessertnya kue lapis teman-teman, dan ini enak banget sih, nggak terlalu manis menurutku dan kekenyalannya juga pas gitu loh. Kalau makanan di cabin Sultan di business class gimana ya? Yuk kita lihat di punya Mas Wira. Makanan kelas bisnis jelas beda sih penampilannya. Lihat deh ini, udah pakai piring beneran, sendok beneran, dan lengkap dari appetizer sampai dessert. Kali ini aku memilih menu nasi daging bumbu Bali. Untuk pilihannya hanya ada 2 sih. Satu lagi nasi ayam bumbu apa gitu, aku juga lupa. Ini lengkap dengan salad kentang dan dessert ketan srikaya dengan saus vanila. Untuk minumnya juga bisa nambah, bebas apa aja tinggal bilang sih. Dari teh, kopi, sparkling water, jus-jusan, dan lain-lainnya. Kalau makanan rute internasional bakal lebih fancy sih, karena ini cuma rute dari Bali ke Jakarta domestik, jadinya simpel-simpel gini aja.
Kursi bisnis kelas ini bisa direbahin banget. Ada 3 tombol preset di kursinya. Posisi tegak, posisi rebah, dan posisi flat jadi tempat tidur. Mari kita coba ya. Nah, ini posisi tegak guys untuk take off dan landing. Buat makan juga sih. Oh iya, ini selimut otomatis ditawarkan juga ya sebelum take off. Kalau kelas ekonomi sih kayaknya juga bisa minta, tapi persediaan terbatas sih. Kemudian ini posisi rebah. Posisi paling PW buat nonton film di In-Flight Entertainment. Selanjutnya ini posisi flatbed. Nyaman banget nih buat perjalanan jarak jauh. Ditambah bantalan super nyaman ini, pasti enak banget sih buat flight yang lama kayak Jakarta ke Tokyo misalnya. Untuk In-Flight Entertainment, ini kayaknya sama persis sih dengan kelas ekonomi. Cuma emang layarnya yang lebih lebar aja. Karena letaknya yang jauh, jadi kita nggak bisa touchscreen nih layarnya. Harus pakai remote yang ada di sebelah kiri kursi. Headsetnya kelas bisnis ini lumayan oke sih. Kayaknya sih ini noise cancelling tapi bukan yang aktif. Jadi suara mesin pesawatnya masih ada sih walaupun sudah berkurang. Nah, kalau tadi Mas Wira sudah membahas tentang in-flight entertainment yang ada di business class, kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman suasana di kabin ekonomi Garuda Indonesia ini ya teman-teman. Di sini kita dapat headset yang colokannya itu ada di armrest teman-teman. Jadi nggak mengganggu ya kabelnya yang panjang-panjang itu. Dan karena letaknya masih deket, jadi bisa dijangkau dengan touchscreen-nya, atau kalau teman-teman mau juga bisa menggunakan remote yang ada di armrest di bagian kiri teman-teman. Kalian tinggal cabut remote-nya dan bisa dipakai untuk mengontrol dari flight entertainment yang ada di sini. Untuk headsetnya sendiri sih tidak noise cancelling ya, jadi masih ada suara deru mesin pesawat masuk ke telinga kita teman-teman. dan lampu tanda Kenasabupawan dipadamkan.
Makasih. Makasih, Mas. Makasih. Please wear your mask properly. Thank you. Hati-hati di jalan. Makasih, Mbak. Lama banget ini anak ekonomi. Dia landing duluan. Setengah jam nungguin di sini nih, aduh. Landing duluan dia, teman-teman. Terjun dulu. Lama banget ini anak ekonomi. Udah setengah jam nungguin di sini nih, aduh. Masih nunggu. Bang. Lama banget sih, Bang, kopernya. Aduh. Kampret. belum start tuh, Bang. Belum mulai. Punya dia belum mulai. Koperku udah dari tadi, guys. Dah duluan ya. Dah. Bye. So, itu dia teman-teman, akhirnya setelah menunggu sekian lama keluar juga nih bagasi anak ekonomi. Dan ya, tadi kan kita bilang ini kayak kelas Sultan sama Raja Jelata. Ternyata enggak juga sih ya, karena ekonominya Garuda itu lumayan cuy, 1,8 ya, Bang ya? Ya Segituan lah ya. nyaman banget kok, tadi gue juga nyaman banget. Cuman terus. ya emang gimana ya, kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan pertanyaannya worth it apa enggak, itu sebenarnya biasanya kalau orang-orang yang udah beli bisnis tuh udah nggak mikir sih kayaknya ya. Cuma kalau misalkan teman-teman punya miles, terus bisa upgrade kayak aku tadi, itu bakal lebih worth it gitu. So teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Bolang @losspacker. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Kita mau transit lagi nih, kemana lagi nih? Kalau naik Garuda langsung nongolnya di sini ya cuy, di ujung, maksudnya di ujung pintu keluarnya Terminal 3. Jadi nggak perlu jauh-jauh lewat sana nah.